Pemirsa, nggak boleh. kembali lagi di Kata Dokter. Ini seru nih. Dokter Pulung sama Dokter Boyke ya, dia bersekutu berdua ya. Ngomonginnya gini, kalau memang ada ibu hamil datang dengan COVID-19, apa yang akan kejadian? Karena kan ada calon anaknya kan punyanya Dokter Pulung dong. Tapi ibunya kan bagiannya Dokter Boyke. Iya. Ayo coba gimana? Ya, jadi dia kan pasti datang tuh atau kayak gitu kan pasti kita tuh kan ikutin dulu protokol pemerintah. Kan. Gimana? Ukur suhunya di termogan dulu. 38 Ketika misalkan. 38 langsung kita minta swab. Bu, ini nggak bisa. Kan Kalaupun baru 1 saya nggak mau hari. nggak mau pakai 38-nya. swab lama, rapid test ditunggu 3 jam dengan keluarganya di luar. Nanti kalau ternyata dia sudah positif, tentu kita akan kirim ke rumah sakit yang khusus untuk menangani COVID. Karena kan RSIA kan pada dasarnya kan nggak boleh merawat COVID. Coba saya pindah. Dokter Pulung gimana Dokter Pulung? Kalau misalkan udah dia positif, kiriman Dokter Boyke nih, si ibunya. Ya. Ibu udah 8 bulan nih. Kecuali rumah sakit ibu dan anaknya bisa merawat COVID ya. Udah 32 minggu kehamilannya, tapi COVID gimana? Ya treatment di terapi. Di terapi dok. Ibunya dirawat tentunya. Nah, ibunya dirawat. Kalau ke anaknya itu bermasalahnya gimana dok? Nggak ada masalah. Langsung ada masalah, ikutan dia. positif nggak dia? Nggak. Biasanya lahir COVID-nya kalau swab pun negatif kok. Nggak. Siapa bayinya? Bayinya biasanya. Nggak gitu juga? Nggak. Karena nggak dari plasenta, nggak dari darah dia. Iya, Kecuali kalau ketika melahirkan itu dia memeluk si bayinya, Nggak kemudian tertular. nggak ada inisiasi Nggak ada. menyusui gigi lah, nggak mungkin lah ya gitu. Oke. Gimana tuh dok? Jadi kita ada kasus satu ya. Ibu melahirkan, tiba-tiba datang aja tuh, lahiran dah tuh. Terus kita kan sekarang ini setiap pasien mau melahirkan pun objin itu selalu swab mereka itu. Oh, Udah di swab ya? Berapa Udah di 37 apa 38 udah persiapan melahirkan dekat-dekat tuh. Dulu kan rapid aja kan masih Iya. mahal ya udahlah. Sekarang di swab. Nah, ternyata bayinya lahir lah ini. Terus saya tanyakan, bagaimana proses persalinannya? Spontan nih, spontan. Ada gejala apa? Nggak ada sih gejala apa-apa. Terus, udah deh, bayinya kita swab aja dulu. Positif. Oh, padahal baru melahirkan tuh. Ya kan, berarti kan dari bawah. Iya. Nah, padahal kita kan selama ini selalu berpikir bahwa COVID itu kan penularannya melalui udara. Kalau dia lahir dari bawah kan, dia dari mana dia masuknya Ya itu tapi si waktu dia virusnya. keluar, ibunya barangkali udah ngomong, Iya. kan bisa jadi kejadian saat itu. Tapi Iya. kecepatan Orang juga melahirkan sekarang dengan COVID dia ibunya dikasih apa? Shield juga. Enggak semua juga kan dari bawah butnya ini. Jadi sampai saya tanyakan ke bagian lab clean-nya ya, apa benar ini positif? Saya Nggak tanyakan. mungkin. Kalau kita pengalaman sih Ya. negatif. Secara logika kayaknya nggak masuk ya. Ah. Tapi karena kan dia nggak lewat darah, mustinya. Tapi ada kejadian di sana kemudian positif juga. Tapi oke, yang paling penting mah ibu-ibu hamil jangan kena COVID. Kenapa sih? Saya mah sedih masalahnya, bukan apa-apa. Bukan gitu juga, Lula. Dok, kan kalau dokter dibawa nih, yang si hamil ini nih ya, dibawa ke dokter dikasih obat kan. Kan obatnya lumayan keras dok, dari misalnya hidrokloroquin lah. Tamiflu. Itu kan, emang Afigan. boleh tuh ibu-ibu hamil, dokter Boyke emang boleh ibu hamil dapat Kalau Atifan. kita terapi itu sepanjang antivirus dan anti afigan kayak gitu tidak kloroquin ya, tapi kalau yang lain-lainnya antivirus masih boleh diberikan dan tidak ada efek samping ke bayinya. Oh kalau si Afigan enggak nih? Iya. Afigan, kemudian juga ada lagi retrovirus ya, obat-obat retrovirus itu Nah, nggak kayak masalah. hidrokloroquin kan lumayan keras dok. Ya tidak dikasih. Oke. Jadi pilihan obat-obatan untuk ibu hamil Tapi memang kita agak berharap berbeda. sih gini, ibu-ibu hamil itu pun tidak yang berat. Karena kalau nggak perlu berat kan nggak perlu pakai obat macam-macam nih. Vitamin aja udah bisa bantu Iya, sebetulnya. betul. Yang dokter dapat pernah ada yang berat dok yang hamil? Ya, bayi. Iya, bukan bayinya malah. Ibu hamilnya. Ibu hamilnya kan Kan riwayatnya keobjin. aja kan makanya anaknya kan kasih ke dokter ya dok. Biasanya Riwayatnya kan barangkali. ibu hamilnya dirawat di ruang isolasi Lain beda. namanya. Jadi itu kan urusan objin. Objin, Iya, Kan kita iya. nggak tahu. Tapi kan suka ada ceritanya dok, oh ini ibunya berat banget nih misalkan. Ada juga yang meninggal. Meninggal ada. Aduh ya Allah ya Tuhan. Ibunya meninggal Aduh, dok. lemes Sudah saya langsung. bayinya kita ini yang ya, ibunya meninggal ini kasus yang berbeda lagi. Bayinya nggak positif. Nah ini kasus yang satu lagi lahir Normal. spontan normal positif bayinya. Nah, biar tahu aja dokter Pulung. Sekarang ibu-ibu nyekokin anaknya dengan segala macam vitamin. Udah gitu udah kayak ikan asin, dijemur tiap hari. Nah, apakah itu dibutuhkan, Dok? Pertama kali vitamin C kalau dokter. Iya. Dicekokin vitamin C. Itu gimana tuh, Dok? Ya, itu vitamin C itu kan apa namanya ya? Antioksidan. Antioksidan. Jadi tentunya sih bukan hanya itu saja ya. Kita harus memberikan anak itu gizi seimbang lah ya. Makronutrien dan mikronutrien. Ya kan protein, karbohidrat, mineral dan
apa itu vitamin, mineral, protein, karbo dan lemak ya. Iya. Jadi itu gizi seimbang. Dulu kita bilang 4 sehat 5 Sempurna. sempurna. Sekarang udah nggak Sekarang lagi ya harus ya. seimbang lah. Jadi seimbang artinya seimbang itu ada pola-pola proporsinya. Karbohidrat berapa puluh persen, lemak berapa persen, mineral berapa gitu. Jadi sebetulnya itu. Jadi kenapa sih kok orang heboh dengan vitamin C kan gitu? Sebetulnya bukan itu saja. Vitamin D juga perlu ya. Vitamin C antioksidan. Antioksidan apa sih? Untuk mencegah radikal bebas. Jadi untuk katalisator. Jadi itu memang itu vitamin C itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga. Kalau itu tidak ada, tidak akan jalan. Itu sih sebetulnya. Jadi CD yang penting. Antioksidan aja, apa sih antioksidan? CD, zinc juga juga bisa. boleh. Iya, juga bisa, bisa. ya. Jadi apapun yang antioksidan untuk menaikkan daya tahan tubuh semuanya. Nah, kenapa heboh vitamin C? Ya nggak tahu ya. Kenapa vitamin C kok heboh banget? Karena Jadi dia antioksidan juga. iya Tapi betul. kalau kita memberikan vitamin C tiap hari nggak apa-apa, Dok? Ya nggak juga, kalau nggak boleh kebanyakan. Kan ada harusnya. Memang Ada, iya. untuk anak itu sekitar 200 unit ya, 200 per kilo bisa. Pada kasus-kasus COVID itu berikan. Kalau yang dijemur Iya. kayak ikan asin, Dok, tiap hari, Dok, sampai anaknya gosong. Nggak harus, sebetulnya sih menjemur itu juga kan sinar matahari untuk apa ya? Vitamin D3. Vitamin D3-nya untuk mengaktifkan ya. Jadi boleh-boleh saja. Jadi nggak usah tiap hari juga ya. Nggak usah tiap Seminggu hari. 2 kali Bisa aja? 2 kali seminggu. 2 kali seminggu cukup sebetulnya. Tuh. Dok, ini ada penelitian juga yang menunjukkan bahwa orang Indonesia tuh memang kadar vitamin D-nya tuh jelek banget padahal di negara tropis. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang vitamin D-nya tinggi, kesembuhan COVID-nya tuh cepat, kematiannya rendah. Nah, gimana itu kaitannya dengan anak-anak? Ya, sama juga sebetulnya. Jadi vitamin D kita sekarang ini. Dikasih juga. Iya. Nah sekarang kita anak ternyata beberapa imunitas pada bayi, pada anak ya, terutama pada balita ternyata vitamin D juga rendah. Nah sekarang kita ada program itu, kita beruntung ada satu farmasi yang memberikan vitamin D dengan bentuk drop. Oh. Sudah Vitamin ada D. iya, Drop, sudah ada, drop. ya? Jadi kita kasih berikan. Nah itu sudah nanti ada konsensus dari IDAI akan memberikan semacam guideline sehingga vitamin anak umur sekian dapat vitamin D rutin seperti vitamin A misalnya Februari, Agustus, nah nanti ada sepanjang tahun nih, Ya. karena kita tahu memang ternyata yang kekurangan vitamin itu Banyak. banyak banget Banyak di sekali Indonesia di Indonesia walaupun ini. tropis. Banyak, ya. Seru ya, kita udah biasa ya vitamin, pokoknya A itu April Agustus ya, Dok ya. Februari, Agustus. Februari Agustus, kemudian ada lagi obat cacing yang diberikan udah pasti. Jadi ada zat besi untuk remaja. zat besi udah mulai banyak nih sebetulnya. Pokoknya kalau ngikutin posyandu dengan benar, mestinya anak kita sehat Iya. sebetulnya ya, gizinya juga seimbang. Oke, Nah, nanti kita dulu. lanjutkan deh Satu pertanyaan nih pemirsa, ya. jawabnya nanti ya. Katanya tentu, lansia itu sama balita dua-duanya itu rentan sekali dan risikonya tinggi kalau bermasalah dengan COVID-19. Tapi balita yang seperti apa? Katanya balita yang berhubungan dengan gizi yang kurang baik. Nah, kurang baiknya itu apa? Kurang apa lebih? Nanti kita bahas Nanti pemirsa, kita bahas ya ya. pemirsa ya. Jangan kemana, tentunya tetap di Kata Siapa. Kata dokter tentunya.